Kita lihat selanjutnya di implikasi dan diimplikasi. Nah, teman-teman, kita lihat kalau kita punya proposisi P dan Q ya teman-teman, kemudian kita mau mengoperasikannya dengan implikasi, teman-teman juga pasti ini sudah pernah belajar ya. Nah, kalau teman-teman punya implikasi, dia merupakan proposisi bersyarat ya, dari P dan Q yang disimbolkan dengan jika P maka Q gitu ya, dibacanya itu jika P maka Q ya. P-nya kita sebut dengan hipotesis ya, atau premis atau antecedent gitu ya, atau kondisi. Sedangkan Q-nya disebut dengan konklusi ya, atau konsekuen atau kesimpulan gitu ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman kita lihat ya tabel kebenarannya. Jadi kalau P dan Q ya, kemudian dioperasikan dengan operasi implikasi ya, jika P maka Q, maka nilai kebenarannya seperti ini ya teman-teman. Kalau dia bernilai true, maka dua-duanya bernilai true, maka dia true ya. Kalau dia dua-duanya bernilai false, true juga gitu ya. Nah ini agak unik teman-teman, harus hati-hati ya. Kemudian kalau kondisinya true, tapi kemudian konklusinya false ya, dia hasilnya false teman-teman. Nah kalau kondisinya false, tapi konklusinya true, dia bernilai true. Ya, hati-hati, berarti dia hanya false kalau awalnya true, tapi konklusinya false, kayak gitu ya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman bisa menganalogikan dengan apa namanya, membuat proposisi kayak gitu ya, proposisi majemuk yang lainnya. Misalnya apa? Kalau kamar dibereskan, Q-nya kamarnya menjadi rapih gitu ya. Berarti kalau kamar dibereskan, terus kemudian kamarnya pasti rapi, jadi rapi, itu jadinya true gitu ya. Terus kalau kamar dibereskan, tapinya kamarnya tidak rapi, nah itu berarti kan tidak masuk logika gitu ya. Berarti dia false. Nah, kalau yang ini kamarnya tidak dibereskan, nah, tetapi kamarnya rapi, nah berarti mungkin saja kan kondisi awalnya dia sudah rapi kayak gitu ya. Jadi dia true kayak gitu. Kalau selanjutnya adalah kalau kamar tidak dibereskan dan kamarnya tidak rapi, ya itu juga masuk logika ya, sesuatu yang wajar kayak gitu. Jadi dia true kayak gitu. Jadi ingat-ingat di sini yang diimplikasi yang bernilai false hanya kalau misalnya dia kondisinya ada ya, tapi konklusinya salah gitu. Kondisinya benar tapi konklusinya salah, maka dia kemudian jadinya false kayak gitu ya teman-teman. Nah, kalau implikasi teman-teman juga suka disebut dengan syarat cukup gitu ya. Nah, yang diimplikasi teman-teman, yang diimplikasi dia dibacanya jika hanya jika. Jadi dia kayak berlaku di kedua arah gitu ya teman-teman. Jadi kalau P-nya benar, Q-nya juga benar, maka dia benar gitu. Kalau P-nya salah, Q-nya juga salah, ya berarti dia benar kayak gitu ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi kalau dia true dan true, maka hasilnya true gitu ya. Nah, kalau dia false dan false, maka dia hasilnya false. Jadi dia seperti syarat yang dua arah gitu ya teman-teman. Kalau dia ada salah satu yang nggak sama, berarti dia false. Nah, gampang ya kalau yang untuk implikasi, dia true kalau dua pernyataannya, dua proposisinya bernilai sama gitu ya. True dua-duanya atau false dua-duanya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kita lanjutkan teman-teman. Ya, definisi tentang yang tautologi. Nah, teman-teman, kita kan tadi sudah punya proposisi majemuk ya. Jadi ini dinotasikan dengan P-nya dan Q-nya yang besar ya teman-teman kalau yang majemuk. Kalau yang atomik kecil aja. Ini maksudnya adalah proposisi P besar, isinya atau terdiri dari kombinasi dari proposisi atomik P kecil, Q kecil dan seterusnya. Sama juga dengan yang Q besar gitu ya teman-teman. Nah, dia adalah proposisi majemuk yang ekuivalen gitu ya. Nah, disebutnya seperti ini ya. P ekuivalen dengan Q ya, P besar ekuivalen dengan Q besar jika kalau kita operasikan ya P besar dengan Q besar ini, nah dioperasikan dengan apa? Dengan biimplikasi ya, dengan operator logika biimplikasi, maka dia yang terjadi adalah tautologi, menghasilkan tautologi atau nilai tabel kebenarannya bernilai benar, seperti itu ya teman-teman. Nah, kita lihat misalnya, nah ini kita punya tadi proposisi majemuk yang tadi dua ya, yang ini gitu ya dan yang ini. Ini sebenarnya hukum De Morgan ya teman-teman, yang ini sama yang ini. Nah, ini kan
hukum De Morgan benar nggak dia tautologi gitu ya. Maka tinggal kita operasikan hasilnya dua ini dengan diimplikasi operasinya gitu ya. Jadi kita lihat hasilnya, dia kan hanya true kalau dua pernyataannya itu sama gitu ya. Nah ini kan dua pertanyaannya sama, dia false false maka dia true. Nah yang bawahnya juga sama, dia true true maka dia true. Ini juga true true maka dia true gitu ya, betul. Yang ini juga true, yang ini true, maka hasilnya juga true. Seperti itu. Jadi dia menghasilkan tautologi atau semua kemungkinannya bernilai true. Kayak gitu ya. Jadi sekali lagi, melihat apakah dia tautologi atau bukan, berarti ya kita tinggal pakai dua pernyataan tersebut ya, kita operasikan dengan operasi diimplikasi. Gitu ya. Hasilnya true semua apa enggak? Berarti kalau true semua berarti benar tautologi. Kalau enggak berarti ya bukan tautologi. Seperti itu. Nah ini teman-teman, ini juga sifat ini sering dipakai ya teman-teman, jadi ingat-ingat nih sifat yang ini nih. Jadi kalau ada jika P maka Q, dia itu sama atau ekuivalen dengan negasi P atau Q gitu ya. Nah kenapa ekuivalen itu? Nilai kebenarannya sama gitu ya. Nah kalau nilai kebenarannya sama kan berarti dia proposisinya sama. Nah kalau sama berarti kalau diimplikasikan dia semuanya bernilai true. Seperti itu ya.